Astagfirullahaladzim, saya istighfar. Berarti kamu Juntai sudah menumbalkan orang tua, anak, dan istri. Ah, jangan gitu ya, jangan nakut-nakutin saya. Iya, betul, lama-lama kamu jadi tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, subscribe Jerupanon. Saya akan cerita kisah nyata. Kebetulan waktu mengantar teman saya samarkan namanya, sebut saja si Juntai. Teman dekat, teman curhat, teman kerja. Pada suatu hari kurang lebih pukul 3 sore datangan tamu, yaitu ternyata si Juntai, sahabat saya. Kebetulan saya sedang ada di rumah, lalu datanglah si Juntai. Saya siapkan makanan, air, dan kopi. Silahkan Juntai dimakan dan minum kopinya. Sambil istirahatlah, tenangkan dulu. Ya, kata si Juntai. Ya, beginilah Juntai, cuman seadanya. Ya, terima kasih, kata si Juntai. Sesudah begitu ngobrol lama-lama kelamaan sampai 2 jam, nanya ke saya. Si Juntai itu nanya pada saya, kamu tahu nggak tempat pesugihan? Ya, saya tahu, sebab kalau pesugihan itu sudah tahu hampir semua orang namanya pesugihan itu, tapi tidak tahu persis apa itu pesugihan apa. Kalau kamu itu pesugihan apa? Begini, katanya ada pesugihan. Kata tetangga saya ada pesugihan uang bolak-balik, itu mah cenah tanpa tumbal. Tapi menurut saya tidak ada sebetulnya pesugihan itu tanpa tumbal. Kamu gak percaya? Itu tetangga bercerita kepada saya, malah ada, sudah berhasil, sekarang sudah kaya. Makanya saya ke kamu minta bantuan, minta diantar. Diantar ke mana? Ya, ada katanya di Gunung Tilu. Mau nggak kamu? Ya, sebenarnya saya nggak mau, sebab itu pasti jalan-jalan sesat. Malah itu akan menjadi korban, sebab pasti ada efeknya, yaitu tumbal. Memang saya itu gak mau, kata si Juntai. Tapi saya ini kepepet, saya punya utang 60 juta bekas hajat saya. Hajat itu bukannya untung malah rugi. Nah, sekarang terpaksa, mana lagi saya bayar hutang kalau selain dari pesugihan. Ya, terserah kamu lah. Kapan berangkatnya? Ya, kalau bisa mah besok lah. Terserah kamu lah. Kalau tidak bisa dikasih saran sama saya mah. Kapan besok? Jam berapa berangkatnya? Ya, jam 7 malam, kata si Juntai. Setelah begitu berangkat berdua pakai motor jam 7 malam, yaitu menuju ke tempatnya juru kunci. Saya samarkan Abah Jegur. Setelah begitu nyampe jam 8 pas. Kebetulan pas nyampe sudah banyak orang di sana, sama-sama mau cari pesugihan. Tapi mungkin beda-beda. Saya ngambil nomor, sebab itu harus antri. Kebetulan saya nomor 20. Setelah mengambil nomor, saya duduk sama si Juntai sambil menunggu giliran panggilan. Setelah menunggu sekitar setengah jam, si Juntai dipanggil. Juntai, katanya. Langsung masuk ke dalam, diantar sama saya untuk ngobrol-ngobrol tujuan si Juntai. Bertemu, lalu Abah Jegur itu bicara, dan ada apa? Tujuan apa sebenarnya datang ke sini malam-malam, kata si Abah Jegur. Nah, begini bah, kata si Juntai. Mudah-mudahan Abah bisa membantu saya, menolong saya dalam kesulitan. Itu masalah uang. Saya kebetulan punya utang 60 juta bekas hajat. Mudah-mudahan Abah bisa membantu dalam kesulitan ini. Apakah betul Abah itu bisa membantu dengan cara pesugihan, yaitu pesugihan apa yang ada di Abah itu? Kata si Juntai. Si Abah Jegur itu malah ketawa, mungkin senang. Dan dalam hatinya si Abah itu, ini order lagi ini. Pasti ini orang kesulitan, pasti disuruh apapun mau. Nah, ini kesempatan buat saya, kata si Abah Jegur. Terus Abah Jegur itu bicara ke si Juntai. Pak Juntai, ada memang di sini pesugihan. Ada pesugihan jual bayi, ada pesugihan pinjam uang, dan ada pesugihan uang bolak-balik, dan ada pesugihan menikahi jin. Kamu pilih yang mana? Kata si Abah Jegur itu. Ya bah, saya mah pilih yang ringan-ringan aja. Ada yang ringan enggak bah? Ya ada. Apa? Yaitu uang bolak-balik. Apa itu bah, uang bolak-balik? Iya, uang bolak-balik. Kalau kita belikan kembali lagi, kalau belikan kembali lagi, ya begitu. Wah, itu mah siap aja bah, itu aja lah pilih saya mah, kata si Juntai. Nah begini Pak Juntai, siap gak syarat-syaratnya? Apa itu syarat-syaratnya? Ya cuman cara-cara itu biasa, sesaji seperti bir bintang, terus susu putih,
kopi pahit, dan rokok samsu. Ditambah daging mentah, yaitu daging kambing. Dan kamu harus punya jaminan, yaitu kuku dan rambut. Siap enggak? Siap ah. Enteng itu mah itulah. Kapan mulainya? Besok aja, kebetulan malam Jumat. Tapi harus ada biaya untuk ritual. Berapa bah? Ya sekitar 30 juta. Wah, mahal banget bah. Dari mana saya uang punya itu? Abah mah tidak tahu apa-apa. Yang penting ada uang itu, nanti laksanakan Abah untuk ritual. Ya nanti saya usahakan besok. Sebab itu uang itu untuk beli uang bolak-balik dan untuk ritual-ritual, untuk pemanggilan gaib yang penguasa Gunung Tilu itu. Nanti kita sesudah ritual di rumah Abah, kita langsung menuju ke gunung itu untuk menghadap ke Raja Jin yang ada di Gunung Tilu itu. Dan setelah beres ngobrol-ngobrol, besoknya datang lagi jam 20 malam untuk melaksanakan ritual. Dan langsung melaksanakan ritual seperti bakar kemenyan, sesaji sudah disiapkan. Dan syarat-syarat seperti itu, kuku dan rambut itu sudah disiapkan, dan daun hanyuang. Setelah beres begitu semuanya disiapkan, baru Abah Jegur itu komat kamit baca mantra untuk pemanggilan jin, Raja Jin yang ada di gunung itu. Setelah begitu suasana berbeda, tambah serem. Tiba-tiba kedengaran suara kretek kencana di sekeliling rumah itu. Tiba-tiba suara angin kencang dan rumah itu seperti terasa gempa. Tambah lagi ada suara ketawa di depan pintu. Pas ada yang ketawa, pintu langsung terbuka lebar. Bak! Saya dan si Juntai merasa takut, tapi si Abah Jegur itu menenangkan. Tenang, kamu jangan panik. Itu berarti sudah hadir penguasa Gunung Tilu itu. Kelihatannya si Abah Jegur itu sedang berkomunikasi dengan utusannya si Raja Jin, bahwa permohonan si Juntai itu dikabulkan, tapi harus tetap datang ke negaranya, yaitu ke Gunung Tilu. Setelah selesai, suasana biasa, tenang lagi. Ngomong si Abah Jegur itu, Pak Juntai, kata raja tadi, utusan raja, kamu sudah disetujui. Kamu sekarang ini daun hanyuang harus ditandatangan pakai bulu ayam camani dan minyak japaron dicampur sama misik. Si Abah Jegur itu nanya ke si Juntai, kalau ini kuku dan rambut ini kuku siapa dan rambut siapa? Kata si Juntai, itu rambut ibuku. Kata si Abah Jegur, bagus itu Juntai. Nanti ini pakai kain putih disimpan di gunung, nanti di gunung di tempat kerajaannya. Sekarang sudah beres ritual di sini. Nanti besok Pak Juntai harus datang ke gunung pada malam pukul 22. Dan kamu nanti di sana jangan pulang semedi semalam. Pada keesokan harinya si Juntai sama Abah Jegur itu berangkat ke Gunung Tilu kurang lebih pukul 22. Setelah nyampe kurang lebih pukul 24. Selang begitu si Abah Jegur itu bicara ke si Juntai, kamu di sini jangan baca-baca ayat suci Al-Quran dan kamu jangan baca-baca bismillah, sebab kalau kamu baca-baca itu nanti marah penguasa yang di sini. Ya kata si Juntai. Langsung si Abah Jegur itu sama si Juntai duduk bersila. Kamu Juntai, pejamkan mata, baca mantra yang dikasih Abah. Si Juntai itu menurut pada perintah si Abah Jegur. Tiba-tiba ada angin kencang dan ada suara macan dan seperti ketawa lagi. Setelah begitu Abah Jegur itu menepuk lutut. Buka mata kamu Juntai. Pas dibuka, keadaan itu seperti biasa normal. Terus kata si Abah Jegur itu ke si Juntai, Juntai, kamu jangan dulu pulang di sini sampai ke subuh. Abah mau pulang. Sebab kamu harus semedi di sini tapak sampai ke pagi hari. Baru kamu bisa pulang. Pak Juntai kalau sudah beres dari sini, pulang nanti ke Abah dulu untuk memberi saran-saran. Setelah begitu si Juntai ditinggal sendirian sambil keadaan gelap gulita. Dan terus si Juntai itu baca-baca mantra yang dikasih si Abah Jegur itu. Dan lama-kelamaan si Juntai itu, gunung itu seperti bergetar. Dan ada suara ketawa lagi dan macan. Dan seperti ada hujan lebat. Keadaan si Juntai itu panik dan takut. Tiba-tiba ada cahaya dan ada sesosok macan sebesar kambing. Lalu mendekati si Juntai. Si Juntai itu tambah panik, tambah takut sampai gemetaran. Tapi anehnya si Juntai itu tidak bisa gerak.
seperti ada yang ngunci badannya dan melotot dan mulutnya menganga. Si Juntai semakin takut, malah si macan itu mendekati sambil keliling-keliling. Sehabis keliling-keliling menjilat-jilat badan si Juntai itu dan menjilat lagi wajahnya. Terakhir lidah si macan itu dimasukkan ke mulut si Juntai itu. Semakin takut si Juntai itu, dan semakin takut langsung pingsan si Juntai itu. Setelah pingsan, perasaannya berada di alam lain. Banyak yang menjerit-jerit, banyak yang tolong-tolong, dan banyak ada yang ketawa, ada yang merintih kesakitan. Tapi aneh, si Juntai itu mah keadaan di dalam kamar berdua sama si putri cantik sedang bercumbu rayu. Ya sepertinya itu dengan siluman macan. Dan sadar-sadar tahu-tahu di pagi hari matahari sudah terbit. Dan kaget di waktu bangun sadar di depan itu ada uang berantakan. Langsung si Juntai itu diambil satu-satu, diberesin, ya kurang lebih ada 1 juta. Saking kagetnya si Juntai itu bengong. Dalam hatinya berbicara, ini uang apa itu? Tiba-tiba ada di depan. Mungkin ada yang membuang atau gimana. Tapi di sini nggak ada orang sebetulnya. Bawa aja ke Abah Jegur agar tahu itu uang apa. Langsung si Juntai itu pulang. Di dalam perjalanan sebelum sampai ke Abah Jegur, terus di dalam hatinya tanda tanya, apa ini uang apa dan harus gimana caranya. Sesudah nyampe ke rumahnya Abah Jegur, langsung si Abah Jegur itu menanya. Si Abah Jegur itu bertanya, ada apa Juntai? Muka itu seperti pucat, seperti kaget. Ya ini bah, saya ketiduran sampai kak bangun pagi, di depan saya ada uang acak-acakan, saya kaget. Si Abah Jegur itu langsung gembira. Ya begitu kamu bagus, hasil kamu kuat itu dalam semedi kamu. Tidak berarti lulus ujian kamu. Kamu nanti sebentar lagi jadi orang kaya. Kata si Abah Jegur sambil ketawa. Si Juntai itu gembiranya bukan main. Berarti saya jadi orang kaya dalam pikirannya si Juntai itu. Setelah begitu si Abah Jegur itu ngasih saran. Begini Juntai, kamu sudah berhasil diuji. Ini uang harus diritual kalau di malam Jumat. Dan kamu ini uang jangan dipegang oleh orang lain. Dan kamu sekarang dari sini mulai kita belanjakan itu uang. Tapi syaratnya harus jalan kaki sebelum menemukan belanja 4 toko. Kata si Abah Jegur. Setelah begitu dicoba itu uang. Si Abah Jegur itu harus jalan kaki. Pas jalan kaki kurang lebih 1/4 jam, kebetulan menemukan toko, yaitu toko kelontong. Toko ke-1 beli rokok 4 bal. Toko kedua beli oleh-oleh untuk anak istrinya. Dan toko ketiga beli emas untuk istrinya. Toko keempat beli baju. Telah begitu beres belanjanya. Sampai di rumah disambut istrinya dengan gembira. Apalagi banyak bawaannya seperti belanjaan-belanjaan. Sebab sudah tidak pulang 3 hari. Katanya mau bekerja di Jakarta. Padahal cari pesugihan. Sesudah berkumpul ngomong si Juntai itu ke ibunya dan anaknya dan istrinya. Nah bu, bapak sekarang sudah punya pekerjaan dan bisnis di Jakarta. Besok nanti ke Jakarta dulu. Paling pulang sekitar 2 bulan sekali. Malah mungkin kalau sibuk sampai 6 bulan sekali. Kata si Juntai itu kepada keluarganya, istri dan anaknya. Sok padahal si Juntai itu bukan untuk bekerja tapi pesugihan. Sebab kalau di rumah nanti ketahuan anaknya dan ibunya dan istrinya. Bisa berabe kata si Juntai. Langsung berangkat besoknya si Juntai. Dan di Jakarta si Juntai itu langsung ngontrak seharga 30 juta setahun. Nah di sanalah si Juntai itu ritual. Pertama ritual si Juntai itu kaget sebab ada yang ketawa dan seperti ada suara macan. Tapi lama-kelamaan sudah biasa. Dan hasilnya memang betul itu uang tuh bolak-balik. Kemarin waktu dibelanjakan uang tuh ada lagi di dompet. Malah kembaliannya punya dan uangnya itu kembali lagi. Makanya si Juntai itu sekarang kehidupannya semakin maju. Malah sudah punya mobil 2. Malah sekarang mah beli rumah bukan ngontrak lagi di Jakarta. Malah pun di kampungnya sering dikasih ditransfer uang sebanyak 40 juta, 50 juta, kadang 100 juta. Tapi di waktu ritual ibunya si Juntai sering mimpi dan sering kedatangan
sesosok makhluk tinggi besar dan macan. Sewaktu si Juntai melaksanakan ritual pesugihan. Sesudah 2 minggu waktu melaksanakan pesugihan dengan ritual setiap malam Jumat, dan di rumahnya istrinya si Juntai seperti angker, banyak suara-suara dan penampakan. Kebetulan ibunya nginap di rumah si Juntai sama istrinya dan anaknya, sebab si Juntai mah keadaan tinggalnya di Jakarta. Dan di malam Jumat itu ibunya nginap di rumah si Juntai. Tiba-tiba ada kedatangan makhluk tinggi besar dan macan waktu sedang tidur itu. Langsung berteriak-teriak, "Tolong nak, Juntai, tolong nak, ibu seperti ada yang membunuh, ibu seperti ada yang mau mencekik." Langsung istri si Juntai itu lari ke kamar melihat ibunya. Kebetulan ibunya sedang seperti sekarat, seperti kejang, mata melotot dan mulut terbuka. Langsung nelpon si Juntai. Kata si Juntai itu, "Udah aja bawa ke rumah sakit, masih ada uang itu bu?" "Masih ada." "Ya kalau nggak ada, telepon aja Papa, nanti kirim saya transfer." "Ya ya." Setelah begitu dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dicek semuanya. Ternyata hasil cekan dokter itu jantung, dan di dadanya seperti ada merah-merah seperti cakaran. Tapi itu menurut dokter cuman itu mah alergi obat, dan ibu itu sebetulnya penyakit jantung. Jarak seperempat jam sudah diperiksa, diinfus, ternyata setelah itu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah ibunya si Juntai itu meninggal, usahanya si Juntai semakin maju, semakin hebat, semakin kaya, rezekinya gampil, usahanya, bisnisnya lancar semuanya, tidak ada halangan rintangan. Si Juntai itu tidak tahu bahwa ibunya itu ditumbalkan, sebab kata Abah Jegur tidak ada tumbal, tapi itu sebetulnya tumbal, sebab kuku dan rambut ibunya itu ada di gunung. Singkat cerita, ibunya sudah meninggal kurang lebih 1 tahun. Biasa rutin si Juntai itu malam Jumat itu ritual. Pada waktu malam Jumat itu ada suara lagi sambil ketawa. "Ingat Juntai, ingat Juntai." Setelah begitu langsung menghilang. Sudah beres ritual, langsung si Juntai itu tidur. Di dalam mimpi, sosok makhluk tinggi besar itu minta lagi kuku sama rambut. Tapi jawaban si Juntai itu di dalam impian itu dituruti kemauan si makhluk itu. "Ya, nanti saya laksanakan lagi." Langsung di dalam mimpi itu menghilang si sosok tinggi besar itu. Si Juntai itu dari Jakarta langsung pulang ke kampungnya untuk mengambil kuku rambutnya. Pas ngambil kuku dan rambutnya, rambut anaknya. Setelah dapat kuku dan rambut, langsung melaksanakan ritual lagi. Langsung pakai kukusan merah, pakai kemenyan, langsung diasap kemenyan itu, kuku dan rambut anaknya itu diasapi. Setelah begitu anehnya kuku dan rambut itu hilang, entah kemana, mungkin diambil oleh sesosok tinggi besar dari kerajaan Gunung Tilu. Sesudah si Juntai melaksanakan ritual di rumah anaknya di kampung, anaknya itu waktu tidur seperti kedengaran ada kereta kencana dan ada suara seperti "Juntai, Juntai, Juntai." Langsung menghilang lagi. Waktu kejadian ibunya si Juntai mata melotot, mulut terbuka dan kejang-kejang, sepertinya dicekik. Langsung telepon si Juntai, tapi sama jawaban si Juntai itu, "Udah aja bawa ke rumah sakit, kalau ada kekurangan uang telepon aja Papa ya." "Ya ya." Langsung dibawa ke rumah sakit, dicek sama dokter, cek darah, jantung. Ternyata tidak apa-apa, cuman kata Pak dokter itu kecapean, istirahat sajalah. Setelah setengah jam sudah diperiksa dokter, langsung itu anak seperti kejang-kejang, mata melotot dan mulut terbuka. Langsung panggil dokter, ternyata sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dalam pikiran si Juntai itu tidak ada, dalam pikirannya itu tumbal, sebab kata Abah Jegur itu tidak ada tumbal, cuman ini mungkin sudah takdir aja lah, saya pasrah, kata si Juntai. Dan sesudah meninggal anaknya, semakin lancar lagi bisnis, malah nambah. Bisnis jual tanah, bisnis jual beli mobil, bisnis saham itu semakin hebat, semakin maju, kekayaannya semakin berlimpah. Makanya si Juntai itu apa aja dibeli dan
sudah enak-enakan, malah sampai ke judi, main wanita, dan hampir setiap malam ke diskotik. Dan sudah lama anaknya meninggal dan melaksanakan lagi ritual di malam Jumat Kliwon, kebetulan itu di bulan Mulud. Baru sebentar sudah ada suara seperti ada kereta kencana, sepatu kuda keteprak keteprak keteprak, dan ada lagi yang ketawa, "Juntei, ingat kamu Juntei, ingat kamu." Setelah beres ritual, biasa tidur jam 11 malam. Di waktu tidur itu mimpi lagi dengan sosok tinggi besar. Katanya, "Juntei, kamu cari lagi kuku dan rambut untuk memperkaya agar semakin kaya, semakin banyak harta kamu." Langsung si Juntei itu menuruti, "Ya, ya, ya." Setelah bangun pagi langsung pulang ke kampung, yaitu ngambil lagi kuku dan rambut. Tinggal sekarang yang diambil kuku dan rambutnya cuman istrinya. Langsung dipotong rambutnya dan kuku istrinya. Langsung pulang lagi ke Jakarta. Waktu di Jakarta ritual lagi seperti biasa. Kuku dan rambut itu diasapi kemenyan dan sesaji-sesaji. Seperti biasa kuku dan rambutnya itu menghilang setelah di ritualan itu. Tapi di rumah istrinya itu keadaan mencekam, seperti angker, seperti suara-suara dan angin, seperti ada benda jatuh. Dan selang setengah jam pintu rumah itu seperti ada yang mendorong. Pintu itu seperti ada yang menendang, langsung buka sekaligus. Istri si Juntei itu kaget, ada apa ini? Dan istri si Juntei itu takut sekali. Sesudah begitu kebetulan masih kuat menelepon ke si Juntei itu ke suaminya, "Pak, tolong Pak, tolong Pak, saya akan dibunuh, saya akan dibunuh," kata istrinya. Lalu kata si Juntei, "Siapa yang bunuh? Siapa yang bunuh? Kasih tahu Bapak, kasih tahu Bapak." Tapi setelah begitu langsung suara istrinya itu menghilang. Ditelepon lagi tidak diangkat. Si Juntei itu panik sebab dalam pikirannya di rumah itu tidak ada siapa-siapa, cuman istriku sendiri. Khawatir saya besok akan pulang. Pas nyampe pulang, si Juntei itu kaget. Lihat pintu terbuka, lihat kamar terbuka, dan berantakan. Pas mendekati istrinya, "Mah bangun, mah bangun, mah bangun," kata si Juntei. Tapi tidak bangun-bangun. Dan si Juntei itu langsung memeriksa tangan nadinya, berdenyut atau tidak. Setelah begitu ternyata sudah meninggal istrinya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung si Juntei itu menangis histeris, "Tolong, tolong, tolong." Tetangga pada datang semuanya. Kenapa Juntei? Ini istrimu sakit mungkin." Sudah waktu kejadian itu istri si Juntei belum sempat dibawa ke rumah sakit, sebab di rumahnya tidak ada siapa-siapa. Sudah pasti istri si Juntei itu meninggal. Lalu semuanya diurus biasa, sudah beres. Esok harinya si Juntei itu kembali lagi ke Jakarta. Dan setelah istrinya meninggal, orang tuanya meninggal, dan anaknya meninggal, si Juntei itu seolah-olah depresi. Pikirannya cuman melamun. Kata dalam hatinya, "Walaupun saya banyak harta, tapi saya tidak merasa senang." Dan pada malam Jumatnya biasa rutin mengadakan ritual. Dan waktu ritual itu kurang lebih seperempat jam, biasa ada suara kereta kencana sambil memanggil-manggil si Juntei. "Juntei, ingat kamu. Juntei, ingat kamu. Juntei, ingat kamu." Setelah begitu menghilang suasana biasa dan selesai ritualnya. Biasa waktu jam 11 tidur sendirian, tidak ditemani siapa-siapa. Tidurnya itu tidak tenang, seperti gelisah, melamun, melong kosong, dan keadaannya tidak fokus. Baru saja mau tidur, kedengaran di luar, "Pak, tolong Pak, Pak, tolong Pak, Pak, tolong Pak." Sepertinya yang tolong-tolongan itu kedengarannya istrinya, anaknya, dan orang tuanya. Langsung bangun kaget sambil duduk, lalu menghilang lagi itu suara, lalu tidur lagi. Baru sebentar ada yang mengetuk pintu, "Pak, tolong Pak, Pak, tolong Pak." Lalu turun dari tempat tidurnya untuk membuka pintu, tapi pas dilihat tidak ada siapa-siapa. Dan suara itu selama ditinggalkan orang tuanya dan ditinggal istrinya dan anaknya, hampir tiap malam itu ada suara tolong-tolongan. Lama-kelamaan si Juntei itu mikir, apa itu mungkin kurang sempurna? Tidak tahu si Juntei itu anak dan istrinya dan ibunya itu ditumbalkan. Pada sore hari saya kedatangan lagi si Juntei.
Sebab itu sudah lama semenjak sudah melakukan pesugihan. Tiba-tiba datang lagi, saya kaget. Saya tanya, kemana aja kamu Juntai? Beda sudah kaya mah Pak pada saya. Ya bukan begitu, maaf ya, saya itu sibuk. Tapi kenapa Juntai? Wajah kamu seperti pucat dan seperti kurang gairah. Ada apa sebetulnya? Terus cerita si Juntai itu dengan terus terang dari asal sampai ke sekarang dan kejadian-kejadian aneh. Saya tanya, kemana istri kamu? Gak sama-sama kesini? Ya, istri saya sudah meninggal dan anak saya meninggal, orang tua saya meninggal. Meninggal kenapa? Ya, saya tidak tahu, sebab itu mendadak. Astagfirullahaladzim, saya istighfar. Berarti kamu Juntai sudah menumbalkan orang tua, anak, dan istri. Ah, jangan gitu ya, jangan nakut-nakutin saya. Iya, betul, lama-lama kamu jadi tumbal. Masa sih kamu itu saya lihat akan dibawa oleh penguasa Gunung Tilu. Kamu harus diputus perjanjian sama penguasa Gunung Tilu. Ah, kamu jangan main-main lah, jangan bercanda lah. Serius itu kamu. Kalau mau selamat, kamu harus ada ikhtiar untuk memutuskan perjanjian ke penguasa Gunung Tilu. Kalau begitu, harus gimana tuh saya? Kata si Juntai. Nah begini, saya ingin bantu kamu untuk menyelamatkan kamu, tapi kamu harus betul-betul jangan ragu-ragu, jangan sayang pada harta kamu. Dari hasil pesugihan, nanti kamu akan kembali lagi seperti dulu. Gimana? Si Juntai itu diam sambil mikir. Sekarang lah begini Juntai, sudah aja tobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu itu sudah melaksanakan jalan sesat dan sudah berbuat dosa, sudah menumbalkan istri, anak, dan orang tua kamu. Dan kamu agar selamat, kembalilah ke jalan Allah. Sebab harta dari pesugihan itu tidak akan tenang, walaupun kita gimana. Setelah mikir lama, si Juntai itu bicara, ya terserah kamu aja lah, saya pasrah gimana apanya. Terserah kamu lah gimana caranya. Selesai ngobrol, langsung ruqyah. Waktu di ruqyah baru seperempat jam sudah kerasukan dan menyerang saya. Tapi alhamdulillah Allah masih menyelamatkan. Dan si Juntai itu mengamuk. Selesai mengamuk langsung pingsan. Baru saya sadarkan, perasaannya lemas dan seperti bangun tidur seperti linglung. Dan kata saya, Juntai, yang kedua, uang yang 1 juta kamu dapat dari gunung mana? Ini yang dibawa. Kata si Juntai, kamu ini harus ikhlas, kamu ini harus pasrah, uang itu harus dibakar. Lalu mikir lagi itu si Juntai lama. Saya kasih saran lagi, udah aja jangan sayang pada uang, tapi sayang pada diri kamu. Sebab kamu pasti jadi tumbal. Bagaimana sebelumnya saya ngomong, sebab namanya pesugihan itu tidak ada yang pakai tumbal. Walaupun kata Abah Jegur tidak pakai, tapi tetap saya, pemikiran saya ujung-ujungnya pasti ada tumbal. Udah Juntai jangan lama-lama mikir. Si Juntai langsung ngasih uang dari dompetnya 1 juta, yaitu uang bolak-balik. Itu sudah terasa oleh si Juntai. Belikan, balik lagi, belikan, balik lagi. Walaupun beberapa kali belanja, pulang lagi, itu uang. Ini uang Juntai harus dibakar oleh kamu. Sebab kamu yang berbuat, kamu yang bertanggung jawab. Lalu siapkan api. Singkat cerita, uang yang 1 juta itu langsung dibakar oleh si Juntai. Tapi reaksinya si Juntai seperti cacing kepanasan dan sampai teriak, panas, 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 panas. Lalu pingsan. Setelah sadar langsung menangis. Alhamdulillah sekarang si Juntai kembali ke jalan Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah. Walaupun hartanya kembali seperti semula dan hidup sekarang sendiri. Nah sekian saja, mudah-mudahan untuk gambaran kita. Ambil positifnya, buang negatifnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.